Oke. Yo, akhirnya mau bangun juga. Pura-pura mati kok ketagihan. Nenek siapa ini? Belum cukup kamu cari perhatian di lelang amal itu? Mau drama pura-pura pingsan lagi? Aduh, muka keluarga kita? Udah abis semua kamu bikin malu. Kamu siapa? Dan aku siapa? Kakak ipar jangan-jangan amnesia, kan? Sinetron aja nggak berani bikin cerita kayak gini. Beneran apa pura-pura? Aku nggak pernah ketemu orang amnesia. Heh, kalian semua pada nyinyir. Bisa nggak sih ngomong yang berguna? Jangan bikin gila di sini. Mana perhiasan hasil lelang itu? Dua barang ini kondisinya masih bagus. Tinggal soal harga. Harga bisa nego. Aku mau cash. Nggak masalah, kamu juga kan pelanggan tetap. Oke. Kamu nggak denger ya aku ngomong? Kamu budak. Hah? Hidungku. Mama nggak apa-apa. Ah, darah? Gu Qingmei. Kamu gila ya? Kamu sadar nggak sama apa yang kamu lakukan? Gu Qingmei. Nama saya Gu Qingmei. Justru sebaliknya. Berani-beraninya kamu mukul saya. Ah. Nona Gu. Kakak laki-laki dan ibu tiri Anda tadi malam meninggal tragis dalam kecelakaan kapal. Sesuai surat wasiat. Anda sekarang satu-satunya ahli waris sah Gu Group. Tolong siapkan kapal untuk saya keluar negeri malam ini. Saya harus segera pergi. Tidak apa-apa. Gu Qingwei, kamu akan segera bisa lepas dari sangkar emas ini. Terlahir kembali. Pasien mengalami kerusakan organik yang jelas pada hipokampus. Diduga amnesia degeneratif. Disarankan pulang untuk beristirahat dan memulihkan diri. Mustahil, Iran. Sama sekali mustahil. Tadi dia mukul saya dengan sangat sigap. Dia cuma pura-pura. Statusnya sekarang sudah beda. Tolong tenang dulu. Kita lihat saja nanti. Saya akan bantu urus pemakaman keluarga Gu. Kamu jaga diri baik-baik. Lagi pula kamu juga nggak bisa banyak bantu. Kalau begitu, tolong. Ayo kita pergi. Amnesia karena kecelakaan mobil. Menantu orang kaya. Pewaris grup. Ini lebih gila dari sinetron lebay. Wah. Ini rumahku. Hidupku hancur sudah. Sesuai aturan, nona besar harus disterilkan dulu. Apa yang kalian lakukan? Sini barangnya. Aturan ini bukan untukku, kan? Ini yang sudah diputuskan Nyonya Tua. Lah begitu kalian berdua saling. Kalian berdua juga harus disterilkan. Sterilkan saja, ayo. Mau lari kemana? Ribut-ribut apa? Baru pulang sudah bikin heboh. Nyonya Tua dan dokter sedang membuat aturan untuk kita. Membuat aturan. Aturan keluarga kita masih bulat. Kalah sama menantu perempuan, sini berdiri. Baik. Aduh, ibu, mana berani aku membuat aturan denganmu? Virusnya ada di badanku. Aku bersama itu. Kamu juga harus ikut disemprot. Ayo, biar ku semprot juga kamu. Sejak kapan keluarga punya aturan seperti ini? Jangan berguling ya. Benar-benar keterlaluan kamu. Waduh, sepertinya ini aturan keluarga buat aku.
Oke. Oke. Hei, kamu sudah pulang? Sesering apapun kamu pulang. Kamu akan menungguku sampai aku pulang untuk tidur. Ada apa hari ini? Aku merasa agak mengantuk setelah minum obat. Suamiku yang kejam sedang dalam kondisi baik. Akan terjadi sesuatu malam ini? Iya, iya. Ah. Sudah hilang. Oke. Ya. Ya. Oke. Gu Qingmei, Hei, kamu mau apa? aku tidak tahu. Oh, kamu suka pura-pura amnesia ya? Kalau begitu kamu akan berpura-pura seumur hidupmu. Kakiku. Bukankah kita suami istri? Ada apa dengan tubuhku? Oke. Ayah? Ayahku masih di dalam. Lepaskan aku. Lepaskan. Bahaya, bahaya. Lepaskan ayahku. Bos, waktunya habis. Kematian ayahku tidak ada hubungannya dengan keluarga He. Pergilah temui arwah-arwah keluarga He. Pagi. Kakak ipar. Kau kakak ipar He Jingchuan. Kakak ipar hilang ingatan. Ini saat yang tepat. Lihat jam berapa sekarang. Para tamu akan segera datang. Kenapa kau tidak bantu di dapur? Ibu dan kakak ipar sekarang adalah ahli waris keluarga Gu. Mana mungkin kau mengerjakan pekerjaan rumah? Ahli waris apa? Kalau kau menikah ke keluarga He, kau harus patuh aturan keluarga He. Ternyata aturan keluarga kaya ini adalah menantu perempuan harus jadi pembantu. Hei, Kak, kau harus buka mata lebar-lebar kalau nanti menikah. Aduh, ibu dan kakak ipar. Ibu punya darah tinggi, jangan membuatnya marah. Baik. Aku sedang dalam perjalanan. Beri ruang untuk ibumu bergaya. Si Gu Qingmei ini, semenjak mewarisi keluarga, sikapnya makin hari makin sombong. Bu, tenang saja. Sebentar lagi dia bakal kena batunya. Wah, Nona besar akhirnya sudi turun ke dapur juga. Kenapa tidak sekalian cuci piring? Takut tangan emasmu terluka kena pisau? Baiklah. Aduh, tanganku gemetaran sekali sejak kecelakaan mobil itu. Ini piring kesayangan Nyonya tua. Kamu sanggup ganti? Aku yang bayar. Bukankah itu memang tugasmu? Apa hubungannya denganku? Lucu sekali. Tapi ada yang aku tidak mengerti. Kamu bilang 2 menantu keluarga Huo. Kenapa cuma aku yang dipanggil? Hari ini kan panggungnya Jinsi. Kenapa kamu malah dandan secantik ini? Oh, sayang, siapa bilang ini untuk dia?
Jangan lupa, masih ada kakak iparmu di rumah ini. Mana bisa kakak iparmu dibandingkan denganmu? Di hatiku, kamu istri yang paling cantik. Sekarang dia pewaris keluarga Gu. Mungkin saja dia mau berbalik injak aku nanti. Mana mungkin? Oke, Bu, siapa yang berani ganggu ibu? Aku bantu ibu lawan orang jahat. Aduh, anakku paling hebat. Ibu cium satu, sini. Aduh, sayang ibu baik sekali. Oke. Xiaoze. Setiap melihat tulisanmu, ibu jadi teringat ayahmu. Ibu ingat waktu kami masih bersama. Waktu dia membangun Shengda dari nol. Sama bersemangatnya sepertimu sekarang. Andai ayahku masih hidup. Melihat skala Shengda sekarang, pasti sangat membanggakan. Ah, sebenarnya aku juga makin tua. Masa depan Shengda juga akan diserahkan pada kalian anak muda. Ah, bahkan posisi wakil presiden Shengda sudah lama kosong. Kau pulang kali ini tepat waktu. Perusahaan punya pengalaman bagus. Om, Shengda bisa diserahkan padamu dan kakak sulung. Ternyata negeri ini jauh lebih menarik. Ku dengar Xiao Ze tidak hanya jago berinvestasi di luar negeri. Hidupnya kaya dan berwarna. Oh hidup. Masih sempat bersenang-senang? Ayahku gila kerja. Meninggal tanpa menikmati hidup. Tidak sepadan. Ah, gadis ini Jinsi? Aku setiap hari memikirkan kapan Kak Xiao Ze pulang ke Tiongkok. Kalian berdua sudah bertunangan sejak kecil. Jadi apa kalian akan menetapkan tanggal pasti saat pulang kali ini? Om, itu cuma candaan masa kecil. Jinsi tidak perlu menganggapnya serius, kan? Hei, kalian anak muda, aku paham. Sering-seringlah berhubungan. Bukankah bagus membina hubungan? Lagi pula, kau menantuku? Aku yakin, hahaha. Malam ini, aku dan ayahmu minum bersama. Kau bisa tinggal di rumah kami. Kok belum selesai ngomongnya? Makan malamnya bentar lagi siap. Ah, maaf. Kok kamu ceroboh banget sih? Ayah? Oke. Kata dokter ayah nggak boleh ngerokok cerutu. Hei, itu. Kalau gitu, kamu ini pembantu kecil. Harusnya dinikahkan sama kamu dari dulu. Gimana menurut ayah? Haha. Kalian gak makan bareng? Oh, dia lagi bantu-bantu di dapur. Ah, Gak tahu aturan banget. Balik ke dapur sana. ibu. Aturan ibu ini lucu juga ya. Menantu sulung harus disuruh antar teh dan tuangin air. Ini namanya keramahan keluargahi. Istimewa banget. Maaf ya, kakak ipar. Buat menjamu aku, kamu harus masak sendiri. Makan bareng yuk. Kalau enggak, aku sungkan banget. Kenapa sih cowok ini nolongin aku? Apa aku kenal dia? Iya. Makan malam pertama. Sekalian sambutan buat Xiao Ze. Haha, kita semua keluarga kok. Nggak usah sungkan. Bersulang. Oke. Uhuk. Kak Xiaoze, terima kasih sudah mengantar kakak ipar ke rumah sakit hari itu. Orang sendiri, sudah seharusnya. Kakak yang menyelamatkanku hari itu. Kalian tahu tidak? Aku turut prihatin atas musibahmu. Aku tidak tahu apakah nanti aku masih bisa punya anak. Lihat saja Nian. Menikah di tahun yang sama denganmu. Sekarang An sudah 5 tahun. Dan seterusnya. Menikah 4 tahun. Anak 5 tahun. Kalian cukup cepat juga, ya? Hei, aku mau tanya. Kalian itu menikah karena apa? Berapa lama kalian sebelum akhirnya menikah? Apa kalian pernah berpikir, apakah pernikahan ini benar-benar kuat? Tentu saja aku tidak pernah memikirkannya. Apakah ini perjodohan bisnis? Menikah karena ikatan perkawinan seperti ini?
Apa hubungannya benar-benar bisa bahagia? Uhu. Kakak ipar. Kenapa sikapmu seperti wartawan investigasi? Hei, apa wajahmu ini terlihat seperti reporter? Ya ampun, aku cuma penasaran. Sejak kepalamu cedera, banyak ide-ide aneh. Hei, maaf, aku lupa. Rahasia keluarga kaya ini tidak bisa diucapkan sembarangan. Oh, Gu Qingmei. Kamu makin menarik saja. Taruh informasi ini di sini dulu. Zurich sudah hilang berhari-hari. Aku takut terjadi sesuatu padanya. Jangan khawatir. Dia itu seperti kucing punya 9 nyawa. Ya. Orang yang berani menyusup ke sarang narkoba di Asia Tenggara. Pria biasa sepertinya memang tidak bisa mengalahkannya. HM. An, Pilih makanan begitu. Pantas saja tidak tumbuh besar. kamu tidak pilih-pilih makanan. Memangnya kamu hebat? Huh, Oh, coba satu lagi. Coba satu lagi. Kamu mendesis? Anak kecil. orang-orang dari lelang amal First Lady sudah datang. Temui aku. Baik, Nyonya Hi, 2 perhiasan yang Anda beli. Tambah biaya administrasi. Totalnya 18,88 juta. Ini rinciannya. 18,88 juta. Itu angka keberuntungan. Benar sekali. Tidak ada kesalahan. Anda sudah menerimanya. Dan Anda membawa kedua perhiasan itu langsung saat itu juga. Masih ada tanda tangan Anda di sini. Mana mungkin? Aku nggak pernah lihat uang sebanyak itu seumur hidupku. amnesia apanya? Semua yang di sana lihat kamu buru-buru nembak. Aku aja belum lihat. Bentuk 2 permatanya kayak apa? Dan pas aku bangun, barangnya nggak ada di badanku. Kamu maunya aku ngaku gimana? Kamu sendiri yang hilangin. Bayar sekarang. Jangan bikin malu di sini. Ya, ini juga salahku. Aku cuma fokus nyelamatin nyawa. Aku gak sadar kalau kakak iparku bawa barang berharga. Mungkin aku yang kehilangan. Hei, Kak Xiaoze. Kamu itu penyelamat nyawa kakak iparku. Urusanmu apa? Orangnya aja udah datang lagi. Kalau tersebar, kan gak enak. Lagi pula uangnya gak seberapa. Biar aku yang bayar. Nggak usah, Xiaozi. Biar aku yang tanggung. Ini. Hei, inikah kehidupan mewah yang dulu kujalani? Ternyata nggak seberapa. Oke. Siapa yang barusan masuk ke kamarku? Oke. Yongqi adalah surgaku, sekaligus nerakaku. Apa maksudnya? Kamu sudah selesai dengan perusahaan ini. Oke.
Rahasia apa yang disimpan kolam ini? Kamu akhirnya ingat aku. Kamu akhirnya ingat aku. Hei, hei. Keponakan menantu. Kamu ngapain? Kakak ipar menikah ke keluarga kaya. Kamu mau pura-pura nggak kenal aku? Hei. Maaf. Aku benar-benar enggak ingat. Aku dan kamu. Oh, aku ingat. Gimana caranya aku bisa ngomong sama dia? Pura-pura amnesia memang pilihan yang cerdas. Aku. Sebenarnya apa hubunganku sama dia? Oh, Apa kakak iparku nungguin aku? hei. Kamu ngapain? Gimana dengan perhiasan yang kamu dapat di lelang amal? Kasih ke aku. Aku lagi butuh uang. Maksudmu apa? Kenapa aku harus kasih ke kamu? Kakak ipar, nggak perlu pura-pura amnesia di depanku. Mau ku bantu pulihkan ingatanmu? Mending aku masuk neraka. Ya, benar. Gu Qingbei, apa yang kau lakukan? Jangan kira aku hilang ingatan. Semua orang bisa menindasku. Apa aku sudah mengizinkanmu berdiri? Gu Qingwei. Turun. Turun. Gu Qingmei. Sebagai pewaris Gu, dia mau menyingkirkanku. Sapi perah sebesar ini. Mana mungkin ku lepas? Kau belum tidur? Jam berapa biasanya kau tidur? Itu. Apa kau lihat Jing Chuan? Aku nggak punya kewajiban jagain suamimu. Sayang, Ngapain kau di air dengan pakaian kayak gitu? ya jelas berenang. Nggak kangen aku barang sebentar? Siapa yang kangen kamu? Anak cowokmu itu yang kangen. Hei, bukannya kakak ipar tadi ada di kolam? Nggak lihat kamu? Mungkin tadi aku lagi menyelam. Ku dengar kakak ipar nggak bisa berenang. Kalau gitu, aku ajarin aja. Beneran? Emang jago renang? Jadi lumayan jago tahan napas di dalam air ya? Iya. Bakal ada rezeki nomplok. Kamu ngomongin scuba diving atau berenang? Aku nggak tertarik, apapun itu. Aku nggak suka sensasi basah-basahan. Setiap tahun. Ah, Ada apa?
Semuanya memang air, tapi Kalau kamu mau ngajarin aku setiap tahun, aku pasti mau belajar. baguslah kalau kamu benar-benar mau belajar. Aku dan Jing Chuan bisa ngajarin kamu. Oke. Siapa tahu ada keuntungan tak terduga. Ayo kita pergi setiap tahun. Si kecil kita pasti sudah nggak sabar. Aku juga kenal kamu. Apa aku benar-benar brengsek? Oke. Kamu memang sampah. Gue lagi jual saham. Beli aja langsung. Kamu gagal akuisisi. Ini memang kelalaianku. Aku nggak nyangka ada orang lain yang duluan. Lebih dulu sampai. Gue sekarang panik di dalam. Pasti ada yang sengaja ngelakuin ini. Jadi ku bilang padamu, kamu itu suaminya Gu Qingmei. Kamu harus lebih bantu dia. Lebih perhatian sama dia. Kamu ngerti nggak? Kamu belum tidur? Oh, belum. Belakangan ini, Kenapa kamu tidak tidur di sini saja malam ini? Aku akan tidur di kamar tamu. Oh, aku hanya khawatir kamu kecapean kerja. Kamu tidak istirahat dengan baik. tidak, aku akan tidur di kamar tamu saja. Oke. Selamat tidur, suamiku. Istriku, Suamiku. Apa kamu sudah tidur nyenyak? ini baru saja menidurkan pangeran kecil kita. Apa kamu kesini untuk melayani putri sulung kita? Malam ini suami yang sempurna. Itu kamu. Ayo, istriku. Sarang walet terbaik untukmu. Bisa bikin cantik dan menyehatkan tubuh. Ayo, hati-hati. Bagaimana? Enak? Oke. Semua yang kamu beli pasti enak. Hei, Tapi, suamiku, apa kamu sadar? Sejak kakak ipar kembali dengan amnesia, dia berubah. oh, benarkah? Aku tidak begitu mengenalnya. Oh. Ayo. Gu Qingmei yang sekarang memang sangat berbeda dari dulu. Apa amnesia benar-benar bisa mengubah orang sebanyak itu? Hei. Kenapa laporan reporter Su ini terasa familiar? Sampah yang bahkan gak bisa kasih keturunan. Gak pantas anakku kasih uang sebanyak itu buat kamu. Kebetulan banget. Aku baru lihat berita, riset terbaru menunjukkan 15% infertilitas global itu disebabkan oleh kualitas sperma pria yang bermasalah. Gimana kalau putramu juga periksa dulu? Kamu diam. Anakku itu luar biasa. Ini semua gara-gara kamu. Kamu sama sekali gak pantas buat anakku. Aku yang gak pantas? Anakmu aja sekarang gak sekaya aku, kan? Kamu ngomong apa sembarangan? Aduh. Ibu dan kakak ipar sekarang pewaris Gu Group. Kamu gak bisa ngomong gitu sama Tuan Gu. Bukannya ini produk kesehatan yang sempat diberitakan tahun lalu? Kalian orang kaya bayar pajak kebodohan kayak gini? Gu Qingwei, kamu mau kemana? Gak sanggup beli produk kesehatannya. Jadi cari angin segar di luar. Bos, sesuai rencana. Proyek baru dan dia Jijuan sudah benar-benar hancur. Dia sudah pinjam banyak uang sebelumnya. Sekarang dia mau pinjam lagi buat tutup lubang. Dia mau pinjam berapa? Pinjamkan saja sebanyak yang dia mau. Siap, bos. Sudah diverifikasi. Isi flash disk itu tentang bahan baku kosmetik Beauty International. Beauty International? Dia nggak tahu kalau bos di balik layarnya itu He Jingchen? Aku juga heran. Informasi itu sepertinya sengaja dibuat fitnah dan direkayasa. Keasliannya masih perlu diuji.
Tapi kami sudah selidiki Myeon International. Tidak pernah ditemukan bahan terlarang. Kita lanjutkan? Tentu saja lanjut. 8 tahun lalu. Ayahku juga salah satu pemegang saham Myeon International. Tapi entah kenapa. Dia tiba-tiba menarik sahamnya. Lalu dia tewas dalam kebakaran di pabrik kosmetik itu. Aku nggak percaya itu kecelakaan. Tapi Hee Jing Chen itu sangat berhati-hati. Dia bersembunyi di balik Beauty International. Susah banget buat menjangkaunya. Udah ada perkembangan soal Hee Jing Si belum? Hei. Katanya Om tertarik mau melebarkan bisnis kosmetik. Hei, aku beneran nggak tahu soal itu. Ya, aku nggak pernah peduli sama urusan perusahaan. Udah ku coba tes dia. Dia nggak tahu apa-apa soal perusahaan. Jadi, kita mulai dari Gu Qingmei aja? Ah. Oke. Bos. Gu Qingmei itu beneran perempuan yang ninggalin kamu dan kabur? Hei, cuma penasaran dikit. Terus, gimana kelakuannya sekarang? Bos, di depan kita. Data Gu Qingmei beda jauh dari aslinya. Selidiki dia. Cari tahu kenapa dia menyelidiki Beauty International. Oke. Aku lagi dibuntuti. Siapa yang nyuruh kamu? Mau ngapain? Serahkan flash disknya. Flash disk apa? Pura-pura nggak tahu ya? Ah, jangan, tunggu dulu. Aku punya banyak flash disk di tangan. Kamu mau yang mana? Maksa aku ya? Hehe. Ya. Ah, Gu Qingmei. Ada yang bisa kubantu? Ya. Hei. ayo pergi. Hahaha. Makasih. Nyelamatin aku lagi. Cuma kebetulan. Dengan kemampuan kakak ipar. Satu orang aja cukup. Gak nyangka aku sejago ini berantang. Makasih ya. Makasih buat mobil sportnya. Kemampuan nyetir kakak ipar juga lumayan. Haha. Ah. Hahaha. Ah. Hei. Mobilmu enak juga dikendarai. Kakak ipar beda banget dari rumor. Beneran? Aku nggak mirip anak orang kaya yang dirumorkan? Oh, nggak ada yang nentuin harus gimana anak orang kaya itu. Tapi, kamu persis seperti yang kuingat. Kamu kenal aku? Kita. Kulitnya familiar? Kamu mantan pacarku ya? Cewek cantik. Mau minum bareng dan kenalan?
Jangan minum. Menyebalkan. Lepasin. Lepasin. Ah, Kamu orang Cina ya, Akyu? Bawa aku pergi. Ah, Kamu kena obat. cerewet banget. Itu laki-laki kan? Baik. Cewek mana lagi? Habis tidur, langsung main hilang. Sekarang pura-pura amnesia. Seburuk itukah aku? Dia kayaknya nggak pura-pura. Beneran amnesia? Lagi pula semua udah lewat. Lupain aja. Baik. Aku ini pengusaha. Buat aku. Yang paling penting itu keuntungan. Baik. Waktu kamu ambil alih grup, kita bisa kerja sama lagi. Halo? Ah, baiklah. Aku akan datang tepat waktu besok. Biarkan aku hadiri rapat pemegang saham Gu besok. Aku tidak tahu apa-apa. Ada yang bisa kubantu? Bagaimana caranya membantu? Apa ini? Ini data cerita yang kukumpulkan. Mungkin bisa membantumu. Dari mana kau dapatkan informasi ini? Aku menguasai 10% sahamku. Tentu saja, kenali musuhmu. Oh. Tapi informasi di sini lebih rumit. Beberapa masalah mungkin perlu kau temukan sendiri. Tidak apa-apa. Terima kasih. Membantuku lagi. Coba saja. Solusi perbaikan essence efek khusus terbaru Meian. Kau pasti sangat puas dengan hasilnya. Kenapa memilihku? Karena kau cukup serakah. Huh, masih tahu pulang juga. Seharian tidak kelihatan. Pergi main dengan laki-laki mana kau? Hukum menjamin hak kebebasan pribadi perempuan menikah. Berhenti. Cuci piring di dapur. Maaf, aku harus hadiri rapat pemegang saham Gu besok. Harus istirahat lebih awal malam ini. Selamat malam. Jing Chen, lihat istrimu. Benar-benar sudah berani sekali. Berkeliaran main-main seharian hari ini. Kurasa nanti malam dia juga tidak akan bisa diam di rumah. MA. King Mei ingin hadiri rapat pemegang saham. Aku benar-benar lelah akhir-akhir ini. Tolong lebih bertanggung jawab. Huh, Cih. Aku tidur di sini malam ini. Oh. Terserah kamu. Ngomong-ngomong, rapat pemegang saham besok. Aku ikut kamu. Ya, oke. Hei, Oke.
Hei, kamu ngapain? Ah, Jangan lari. Aku Gu Qingmei. Ah. Kamu mau ngapain? maaf. Aku gugup banget. Aku lagi tidur pulas. Aku. Ah, Oke. Mungkin kamu terlalu stres. Kalau gitu istirahat yang baik ya. oke. Tenang, aku bantu kamu untuk rapat besok. Oh, oke. Hei. Kamu bercanda? Ibu rumah tangga mau kelola perusahaan publik? Dia ngerti laporan keuangan enggak? Tapi, meskipun dia nggak ngerti keuangan. Tapi suaminya kan Tuan He. Kurasa Tuan He yang harus kelola perusahaan atas namanya. Kalau dia jadi ketua dewan, aku langsung tarik sahamku. Aku juga tarik sahamku. Aku juga tarik sahamku. Aku juga tarik sahamku. Kami semua tarik investasi. Wah, tidak masalah kalau Anda mau menarik saham. Tapi sebelum itu, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Pertanyaan pertama. Ini anak perusahaan yang Anda tangani, Tuan Wang. Biaya logistik naik 200% dibanding sebelumnya. Kemana uangnya? Pertanyaan kedua. Ini surat pemesanan bahan bangunan. Harga satuan bahan bangunan 10 kali lipat dari sebelumnya. Yang tanda tangan Tuan Wang, keponakan Anda. Penggelapan aset perusahaan ini. Apa Anda tahu? Saya cuma ibu rumah tangga, tapi saya paham. Mau beri penjelasan ke pemegang saham di sini? Ah. Hahau. Mungkin laporan keuangannya salah. Saya akan periksa lagi nanti. Ah. Saya masih punya beberapa pertanyaan untuk pemegang saham lain. Perlu saya tanyakan satu-satu. Tuan Liu? Tuan Zhang? Tuan Ya? Hei, tuanku. Masalah lain kami selesaikan nanti. Hari ini, kita bicara soal pengangkatan Anda. Baik. Ada pertanyaan lain soal pengangkatan saya? Saya setuju Tuan Gu menjadi Direktur Utama Gu Group. Putra Mahkota setuju. Setuju. Ya, aku setuju. 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 Baiklah. Kalau begitu kita putus. Aku tidak menyangkanya. Pengusaha misterius yang mengakuisisi 10% saham Gu Group. Jadi ternyata Tuan MU? Aku juga tidak menyangkanya. Hari ini, Tuan He akan hadir dalam rapat sebagai anggota keluarga. Bagaimana dengan istriku? Tentu saja itu urusanku. Huh, Terima kasih sudah membantuku mempertahankan posisi ketua. Baik. kadang aku benar-benar penasaran. Siapa kamu sebenarnya? Aku juga bingung. Bangun setiap pagi. Aku harus memeriksa di cermin. Nyonya He.
Pewaris Gu. Bukan. Identitas-identitas ini selalu terasa seperti kostum yang tidak pantas. Selalu canggung saat memakainya. Siapapun kamu sebenarnya, aku akan membantumu. Kenapa kamu membantuku? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kebenaran. Aku hanya menginginkan kebenaran. Kayaknya aku keceplosan soal itu deh. Lauhi. Belakangan ini, si Gu Qingmei itu, kelakuannya makin keterlaluan. King Mei sejak kecil memang gadis yang sangat sopan dan penurut. Dia benar-benar mirip ibunya. Kamu terlalu keras sama dia, kan? Aku keras? Kamu masih belum bisa melupakan sialan itu, ya? Dulu aku nggak jadi nikah sama putri sulung keluarga Xia. Jadi anakmu yang kamu suruh nikahi anaknya. Buat mewujudkan impianmu itu. Lihat deh, sekarang kamu dapat menantu kayak apa. Omong kosong apa sih yang kamu bicarakan? Aku ngomong kosong? Atau kamu sendiri yang merasa bersalah? Kamu sayang anjingku, sayang aku. Kamu diam. Pernikahan mereka ini soal kepentingan dua keluarga kita. Kalau kamu masih berharap anakmu mewarisi harta keluarga He, lebih baik kamu jaga mulutmu baik-baik. Nona besar sudah pulang. Tuan muda ada acara hiburan malam ini dan belum pulang. Oh, aku sudah siapkan sup penawar mabuk. Mau diminum dulu nggak? Antar saja ke kamarku. Oh, ya. Ah, Perhiasannya sudah habis terjual. Kalau begitu cari cara supaya dapat lebih banyak. Hahaha. Aku mau pastikan apakah kamu Gu Qingmei. Kenapa? kenapa paman ada di sini? Apa kabar? Tidak pingsan? Kamu. Karena ini untukku. Tidak apa-apa kalau kamu minum 2 teguk dulu. Ah, Sok jagoan. Sudah kuduga, pasti tidak enak. Kalau begitu tidak apa-apa. Yang belum selesai terakhir kali. Kenapa tidak kita lanjutkan hari ini? Sekadar membantumu memulihkan ingatanmu. Apakah istrimu tahu kamu seperti ini? He Jingchuan. Gu Jingchuan, kamu di mana? Ah, Halo? Bicara, kenapa tidak ada yang bicara? Sejujurnya, meskipun aku tidak kehilangan ingatan, aku juga tidak menyukai orang sepertimu. amnesia. Apa kamu mau mengingat kembali masa lalu kita? Bagaimana dengan video menarik yang sebelumnya? Tentu. Ayo kita tonton bersama. Lagi pula, sekarang aku pewaris keluargaku. Aku tak peduli menantu He. Tapi kamu, apakah Sunian akan melepaskanmu? Jangan ganggu aku. Hei, Nian, Kamu pergi kemana? Jangan ambil ponselnya. Nian, aku cuma ke balkon buat ngerokok sebentar. Jangan dong. Ngerokok malam-malam itu menyebalkan. Hei, sana. Tunggu sebentar. Ah, Kenapa badanmu wangi tapi nggak ada bau rokok sama sekali? hei, aku cuma takut bau rokoknya bikin kamu gak nyaman. Jadi aku diam-diam nyemprot parfum sedikit. Jangan marah ya. Aku janji gak bakal ngerokok diam-diam lagi.
Beneran? Beneran, sumpah. Wah wah bos. Gimana perasaanmu hari ini? Ada kabar baik apa? Sampai muter-muter gitu. Tebakanmu benar. Orang yang aku cari memang bukan Gu Qingmei. Dari data yang ada, Gu Qingmei alergi buah persik. Tapi dia malah pesan koktail jus persik. Dan setelah diminum gak ada reaksi sama sekali. Kadang aku benar-benar penasaran. Siapa kamu sebenarnya? Jadi dia bukan Gu Qingmei. Terus siapa dia? Aku juga pengen tahu. Siapa dia sebenarnya? Wah, bos ternyata sudah ada kemajuan. Wah, bos, lihat kamu. Jangan memuji, tidak. Keluarga kaya begini masih pakai barang KW? Dulu aku benar-benar sengsara. Kakak ipar. Ku dengar ini hari pertamamu bekerja. Mau kupinjamkan gaun lain? Pinjam lagi? Gaun untuk lelang amal ini juga kau pinjamkan padaku. Tentu saja, iya. Meskipun ini model tahun lalu. Tapi ini haute couture. Sepertinya dia sengaja menghinaku pakai barang tiruan. Kalau begitu jangan salahkan aku bersikap kasar. Wah, kalau begitu terima kasih, Nian. Aku sudah lama dengar bajumu selalu kelas 1. Aku lumayan suka ini. Ini. Iya? Kenapa? Kau tidak sampai hati, kan? Kalau begitu lupakan saja. Kenapa? Cuma beberapa helai baju. Baiklah. Nanti aku kembalikan setelah selesai kupakai dan kucuci bersih. Tidak usah, simpan saja untukmu. Bertahun-tahun aku tidak pernah memakai baju bekas orang lain. Oh, sungguh nyonya kaya. Memang pantas untuk disikat habis. Wah, berdandan begini. Aku tahu kau mau berangkat kerja. Kalau tidak tahu, kukira kau mau ikut peragaan busana. Lagi pula, aku sekarang ini chairwoman gugruk. Masa berpakaian kayak babu gratis keluarga Hi? Mama. Qingmei sekarang ini chairwoman Gu Group. Harusnya mama berpakaian yang pantas kan? Jing Chen, kenapa kau selalu belain dia lagi? Aku cuma bicara apa adanya. Qingmei, kebetulan aku mau antar kau ke kantor. Oke, makasih, suamiku. Sebenarnya, aku bisa bantu kau urus perusahaan. Kau nggak usah kerja mati-matian setiap hari. Nggak apa-apa. Lebih baik jadi sapi di perusahaan daripada jadi sapi di keluarga Hi. Bukannya katanya Tuan Hi dan Tuan Gu itu hubungannya nggak baik? Kok kelihatannya mesra banget? Kau bego, ya? Kalau suamiku tiba-tiba warisan gede, aku juga pasti perlakukan dia kayak dua rezeki. Selamat pagi, Tuan Gu. Tuan MU, selamat pagi. Oke. Kenapa Tuan Hi datang hari ini? Mau bahas bisnis. Shengda akhirnya mau kerja sama dengan Gu. Rezeki jangan sampai lari ke kantong orang lain. Sayang aku nggak bisa lebih cepat dari Tuan MU. Baru balik ke Tiongkok, langsung sikat saham akuisisi. Hah? Biasa saja. Lagi pula Shengda kan punya chairwoman yang megang kendali. Aku ini nggak guna. Nggak kayak pejabat publik. Aku harus terus mantau. Biar investasimu nggak mubazir. Lantai 50, langsung ke lantai 50. Resort Cloud Lake milik kelompokmu rugi setiap tahun. Mempertahankannya juga jadi beban. Penawaran kami sangat masuk akal. Karena merugi. Kenapa kalian mau beli? Tuan Gu mungkin belum tahu.
Meskipun resor itu merugi dari tahun ke tahun. Tapi tanahnya sangat berharga. Letaknya bersebelahan dengan pabrik Beauty International. Dan ini masih satu-satunya ruang hijau ekologis terakhir di pinggiran kota. Beauty International. Baik. Bau ini menyengat. Apa saja kandungannya? Kenapa aku punya ingatan ini? Karena ini menyangkut masalah perlindungan lingkungan dan ekologi. Aku rasa tidak seharusnya dikomersialkan berlebihan. Jadi kami tidak bisa menjual resornya. Kalian berdua klop banget ya? Hei, aku cuma menganalisis situasi secara objektif. Keputusan tetap ada di tangan Tuan Gu. Sahabat kecil, aku juga memikirkan dirimu. Lepaskan beban kerugian ini. Ceritanya bagus untukmu dan... Aku tahu. Aku segera ke sana. Ada keadaan darurat di perusahaan. Aku harus buru-buru menanganinya. Baik. Rencana akuisisi ini. Tolong dipikirkan lagi. Baik, Tuan He, hati-hati di jalan. Tuan MU tidak akan mengantarku pergi? Ayolah. Xiaoze, bagaimana kabarmu dengan Jinxi akhir-akhir ini? Aku kakaknya. Aku sudah tak sabar memanggilmu ipar secepatnya. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Masih perlu saling mengenal. Lagi pula, perasaan harus saling bahagia, kan? Ini akibatnya kalau pakai serum kecantikan. Biarkan semua orang lihat kalau Beauty International itu. Bagaimana merusak wajah orang dengan produk palsu? Perempuan saja tidak bisa ditangani. Kalian makan apa? Kali ini beauty blogger yang datang membuat keributan. Dia bawa 1 juta pengikut sendiri. Dia minta kompensasi 1 juta. Kalau tidak, seluruh internet akan dibongkar. Berani sekali dia bicara sebanyak itu. Ini bukan pertama kalinya kuhadapi. Kau harus tahu apa yang harus dilakukan. Tapi dia bersikeras ingin bertemu bos. Kurasa dia juga tidak terlalu bisa dikompromikan. Kalau begitu, berikan saja padanya. Ini momen kritis saat pabrik kita sedang ekspansi. Kalau sampai ada masalah, kau tidak akan bisa makan dan melenggang pergi. Baik, aku akan tanda tangani perjanjian kompensasi dengannya. Satu juta untuk beli agar dia diam. Sepertinya bahan baku Beauty International benar-benar bermasalah. Ini baru pertunjukan yang sebenarnya. Hei, biasanya jadi perempuan bully itu pasti capek banget. Terus He Jin-chen ngomong apa lagi malam ini? Dia mau ngadain pesta ulang tahun buat aku. Katanya sih udah ngundang banyak nyonya-nyonya dan sosialita. Oh, aku aja sampai lupa kapan ulang tahunku. Mana mungkin aku ingat soal etika segala macam. Kamu mau latihan sama aku dulu nggak? Guru MU, ini. Kelas dimulai sekarang. Pertama, cara bersulang. Ah, Bukan gitu caranya. Pakai jarimu. Oke. 45 derajat. Bersulang. Terus lihat ke dasar gelasnya. oke. Hahaha. Lihat deh betapa senangnya An main-main begini. Istriku yang paling cantik.
Aku kelihatan bagus nggak hari ini? Itu bukannya edisi terbatas dia musim ini? Aku aja nggak kebagian. Kok dia bisa pakai itu? Gu Qingmei hari ini kayak terlahir kembali. Dia sekarang jadi ketua Gu Group. Wajar kalau pembawaannya berubah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di pesta ulang tahun Nyonya Gu Qingmei. Jadi sekarang kita mulai acaranya secara resmi. Oke. Ayo. Tuan Gu, ini kalung berlian kami. Silakan dilihat. Yang ini perpaduan merah khas Tiongkok dengan mutiara laut. Mutiara di sini semuanya mutiara laut asli. Cantik sekali, dan juga terlihat elegan. Baik. Cocok. Uang sekolah tuanmu mahal sekali. Aku saja tidak sanggup membeli satu pun. Traktir aku makan saja. Gu Qingmei ini benar-benar hebat. Sampai-sampai Jing Chen terpikat padanya. Ada acara apa hari ini? Jangan bikin suasana jadi tidak enak di sini. Suamiku, kamu sudah lama tidak memberiku hadiah. Tahun depan, ku beri kado lebih mahal. Nah, gitu dong. Qingmei. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Mungkin kalian belum saling kenal. Ini calon menantuku, Mu Xiaoze. Sekaligus pemegang saham terbesar kedua di Shenda Group kami. Baru kembali ke Tiongkok untuk mengembangkan bisnis. Pasangan ini benar-benar serasi, pintar dan cantik. Kapan kalian akan mengundang kami ke pesta pernikahan? Aduh, sebentar lagi, haha. Maaf, semuanya. Aku dan Jinsi masih dalam tahap saling mengenal. Iya, ibuku memang buru-buru. Tentu kami sebagai anak muda butuh waktu untuk lebih dekat dulu. Waduh, Jinsi kita sebentar lagi mau tunangan. Hahaha. Hahaha, iya. Semuanya, silakan makan dan minum sepuasnya ya. Makan minum yang banyak ya. Oke. Oke. Ayo kita bersulang. Baik, bersulang. Bersulang. Ayo, hormat. Hei, Iya. Kamu tidak apa-apa? Iya. terima kasih Xiao Ze sudah menyelamatkan kakak iparmu. Sudah seharusnya. Kamu tidak apa-apa? Panggil ambulans. Oke. Aku bisa menyelamatkannya. Tuan. Ayo. Lepaskan cucuku. Kau mau celakai cucuku? Dia pakai manuver Heinrich.
Kasih dia waktu. Ah, kau bikin nenek hampir mati kaget. Kau bikin mama takut setengah mati. Kamu ini. Sudah, tidak apa-apa. Ah, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. ah. Hei. Maaf. Maaf. Reporter Su. Semua informasinya ada padaku. Terserah kau mau membongkarnya atau tidak. Jangan bilang aku yang memberikannya padamu. Itu kau. Hei. Hei, jangan kabur. Ah. Reporter Su. Apa aku benar-benar bukan Booking Mei? Bring Plum. Ah, Ada apa? tidak apa-apa. Kakiku terkilir. Kalau begitu, ayo pulang. Oh. Oke. Bos, wanita yang Anda cari sudah ditemukan. Namanya Zuli. Saya jurnalis investigasi. Zuri. Nama samarannya Susu. Sudah menyelidiki sebelum kecelakaan mobil. Dunia gelap bahan baku kosmetik internasional. Sampaikan padanya pesan bahwa informan itu. Seharusnya kami bertemu di sini malam ini. Tapi dia malah tidak muncul. Sekarang teleponnya tidak diangkat. Terus tingkatkan taruhannya. Sekarang sudah terkonfirmasi, Mania International. Bahan terlarang itu masih digunakan secara internal. Berarti dia mungkin menyimpan lebih banyak bukti. Kalau tidak, dia tidak akan sebegitu hati-hatinya. Baik. Ayah, ini cerutu kesukaan ayah. Tunggu sampai aku menemukan kebenarannya. Aku akan bersembahyang lagi untukmu. Kalau aku bukan Booking Mei, lalu kenapa wajahku mirip sekali dengannya? Kenapa kau menggantikannya? Mungkin kau bisa menemukan jawabannya di buku harian itu. Lalu, bagaimana dengan buku hariannya? Siapa yang mengambil buku harian itu? Siapa dia? Katakannya. Aku tidak peduli siapa kau. Aku pasti akan menemukanmu. Apa Gu Qingmei sanggup melakukan ini? Rumah ini jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Ah. Aduh. Qingmei. Tengah malam begini. Suara apa itu? Ada apa? Ah, Kok bisa begitu? Ada masalah apa? Kalian berdua ngapain tengah malam begini? Nggak takut ganggu istirahat semua orang? Nggak punya tata krama sama sekali. seseorang barusan mendorongku jatuh. Siapa yang melakukan ini? Lebih baik ngaku sekarang. Jangan tunggu aku periksa CCTV. Kakak ipar, keluarga kaya seperti keluarga kami paling menjunjung privasi. Tidak ada kamera pengawas kecuali di area khusus. Kalian sekeluarga ngapain tengah malam begini? Benarkah? Pemasangan CCTV di keluarga Hi perlu dipertanyakan. Qingmei, apa kau salah paham? Sudah. Masalah ini cukup sampai di sini. Kembali istirahat. Bereskan kekacauanmu sendiri. Ayo. Bahkan kau pun tidak percaya padaku, kan? Tidak apa-apa.
Aku akan mencari sendiri orang yang menyakitiku. Kenapa kau selalu membuatku merasa familiar sekaligus asing? Kau sudah selesai dengan perusahaan. Kolam renang. Maksudmu apa?